Ya, Bram. Yuk, mulai. Ya, konsep mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman media semua, teman-teman wartawan. Terima kasih untuk teman-teman media semua, teman-teman wartawan atas kehadirannya untuk hari ini. Adapun undangan kami ya untuk preskon ya terkait proses hukum yang sudah dijalani selama ini, alhamdulillah gitu kan. Beberapa minggu lalu kita sudah dapat hasil dari proses hukum yang dilaporkan di Polres Jakarta Timur terkait pelapornya adalah saudara siapa namanya? Ical Muhammad. Ical Muhammad dengan atas tuduhan apa bang pasalnya bang? Pasalnya ini loh, tindakan penganiayaan. Dibacain aja Ya, bang. baca bang. Dengan pasalnya tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUH yang baru. Ini oke, Polda Metro Jaya atas laporan dengan dugaan tindakan pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 KUHP dan pasal 352, di mana pasal yang diubah menjadi pasal 466 dan pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 2023 di satu tempat di toko handphone ya. Gitu. Alhamdulillah di sini dinyatakan bahwa status dari terlapor saat ini saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad selaku tersangka. Dan di sini sudah disampaikan bahwa statusnya sudah naik menjadi tersangka. Seperti itu. Bisa dijelasin nggak Bang, kronologisnya apa sih mungkin Bang? Bang Indra. Kronologisnya itu seperti apa gitu? Kapan kejadiannya? Jadi kejadiannya itu tahun lalu di bulan Maret awalnya. Jadi saya landing dari KL ke Jakarta, terus akhirnya bertemu sama Ical Muhammad. Terus terjadilah pemukulan pertama di arah dari tol dalam kota. Terus janjian yang kedua di tanggal 6 bulan April 2025 terjadi lagi pemukulan dan memang ada penyekapan dari sekitar jam 9 malam sampai jam setengah 4 pagi. Di situ juga terjadi memang pemukulan dan memang juga ada pemerasan yang memang dilakukan ke teman saya juga gitu sih Kak. Jadi pemukulan pertama apa triggernya? Pemicunya apa? Pemicunya ya dia ini minta bentuk tanggung jawab dari saya. Perihal yang memang kita ini ada acuan satu bisnis, dia mempercayakan kerjasama sama saya untuk membawakan sejumlah barang. Tetapi sejumlah barang ini tertahan di bea cukai. Jadi memang kronologis di awal itu dia minta tanggung jawab dan memang di saat landing pun saya sudah mentransfer sejumlah uang. Terus setelah itu tidak cukup. Sejumlah uang ini untuk apa? Untuk mengganti rugi? Untuk mengganti rugi. Okay. Terus setelah itu ternyata tidak cukup. Akhirnya saya dibawa ke Polres Penjaringan. Di situ untuk minta surat pernyataan. Saya bersedia untuk bertanggung jawab. Akhirnya memang bertanggung jawab. Berupa jaminan handphone, iPhone saya dipegang, jam tangan juga dipegang. Terus sejumlah uang juga ditransfer ke dia. Setelah itu udah pertemuan yang kedua tetap diminta. Akhirnya dia minta handphone Samsung saya untuk sebagai jaminan permintaan ganti uang tiket pesawat. Seperti itu sih. Oke, Mas Indra, untuk barang yang tertahan ini barangnya apa sih? Barang ini iPhone dari luar negeri yang memang saya bawa. Memang diminta untuk saya bawakan dari Ical Muhammad sekitar. Berapa unit? Yang total itu 16 unit, tertahan itu 12. Oke, ini kemudian barang-barang iPhone 12 unit ini untuk kemudian dijual lagi, nggak dibisniskan atau seperti apa? Kalau untuk perihal lebih lanjut saya nggak paham. Saya hanya untuk diminta sih untuk dibawakan saja. Untuk setelahnya itu dibisniskan oleh Icalnya ini saya nggak ngerti sih. Ya, Mas Indra, untuk membuat lebih clear, si Ical Muhammad ini memberikan uang di awal berarti untuk pengadaan 16 iPhone ini? Iya, betul. Sebesar berapa? Sebesar yang memang dia nyatakan waktu itu 16.500.000. Untuk 16 iPhone? Bukan, untuk tiket pesawat. Oke, Gitu. 16 iPhone-nya lalu dibeli? Siapa?
Saya nggak tahu itu Ini just pembeli. tip ya? Ya, Just tip. just tip. Jadi saya nggak tahu barang itu dibelinya pakai uang siapa, asal uangnya dari mana atau dari siapa untuk siapa. Memang saya hanya untuk saya dibelikan tiket pesawat untuk ambil barangnya saja just tip. Memang sebelumnya pun saya kalau ke luar negeri pasti just tip gitu sih. Kalau kita Mas balik Indra, ke belakang, kalau kerugian tadi dari uang, lalu iPhone Mas Indra, Samsung yang sudah disita sama Ical, total semua yang sudah diberikan ke Ical berapa Mas? Total yang Termasuk sudah uang? termasuk uang ya, dari permintaan harusnya dari total kerugian 100 juta sekian, memang itu udah ada surat somasi yang sampai ke saya sama Bang Sis, itu sekitar 50 juta 50 ribu lagi gitu. Kurangnya Tapi, berarti? kurangnya, tapi itu kan hanya berbentuk handphone yang ditahan di bea cukai. Secara uang material yang dia transfer ke saya itu hanya uang 16 juta 500 yang sudah saya kembalikan secara cash uang sama eh, apa jam tangan iWatch sama Samsung saya waktu itu S24 Ultra. Jadi kalau di total nih yang sudah diserahkan Mas Indra lebih dari 16 juta. Lebih Bisa dari 16 dispesifik juta berapa 500. angkanya? Kira-kira? Sekitar aja. Sekitaran berapa ya? Kurang lebih. Kurang lebih 40 jutaan lah ya. Jadi dari tuntutan 50 juta sekian hanya kurang 10 jutaan. Bukan. Jadi totalnya itu hampir 100 100-an, ya. oke. Berarti 60 jutaan. Betul. Ini ada sedikit, sorry. Ada 2 laporan ya. Saya mewakili klien, gitu kan, laporan terkait penganiayaan dan pasar itu. Iya, yang di Polres. yang di Polres. Nah, dan juga ada korban satu lagi, memang waktu itu berangkatnya berdua ya, gitu kan. Nah, didampingi oleh kuasa dan rekan kami di sana, gitu kan. Dengan Bang Panji. Soal pemukulannya belum sih Bang? Oke, lanjut. nanti Bang, satu-satu dulu Ya nggak apa-apa. masalah Saya ini. mau perkenalan dulu itu. Ada Siap. 2 laporan soalnya. Nah Bang Indra, untuk pemukulan pertama bagian mana aja yang dipukul Bang? Atau boleh di Kalau rekonstruksi secara seperti apa kronologisnya, situasinya waktu kalau itu ya? diceritakan lagi tuh di dalam mobil itu saya dipukul bagian lengan kanan kiri, terus Pakai ditampar, tinju atau pakai ditinju, 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 terus kanan kiri, lengan kanan kiri, perut ditampar 2 sampai 3 kali dalam mobil. Akhirnya sampai ada sebut juga di dashboard saya ada pistol gitu. Jadi saya juga di situ deg-degan, ya udahlah saya ikutin yang dia mau, dia minta tanggung jawab ya. Saya butuh waktu, saya jawab. Saya nggak bisa dengan nominal sekian malam ini saya harus ganti. Saya bilang saya butuh waktu. Tapi dari Cang Muhammad tetap ngasih pukulan sih ke saya. Posisinya Mas Indra duduk sebelah-sebelahan Mas sama Sebelah-sebelahan. Ical di depan, di belakang? Sebelah-sebelahan. Memang waktu itu Di kita bangku depan ya? kita berangkat berdua. Oke. Tapi memang mungkin rasa kesalnya Ical jadi mungkin memang sudah dikondisikan. Jadi memang dari teman saya ini bawa mobil sendiri, jadi saya hanya berdua. Handphone saya pun disita di dalam mobil, Ya. ditarik paksa, dirampas gitu sih. Oke, lalu pemukulan kedua terjadi di mana? Pemukulan kedua itu terjadi di toko handphone. Itu milik temennya, Di temen Ical ya? betul temen Ical di Jalan Dewi Sartika. Oke. Jadi memang Sikap ya. disekap dari jam 22 kami nggak boleh komunikasi sama siapapun. Terus handphone kami dua-duanya dirampas, dipegang. Setelah itu kejadian sekitar 1:30 atau 1:30 saya lupa, Siang malam? malam. Malam. 1:30 dini hari ada beberapa petugas petugas yang jual toko handphone situ diperintahkan untuk matiin stop listrik, sikring listriknya. Oke. Jadi diperintahkan oleh Ical untuk matiin listrik agar CCTV tidak merekam. Akhirnya di situ adalah pemukulan. Gitu sih. Apa aja yang pukul tuh kalau di Pukul kalau yang di toko handphone itu lengan, perut. Itu aja sih. Berapa lama Bang tadi disekapnya? Dari jam 22 sampai jam 3:30 pagi. Setelah teman saya mengiyakan mengirim sejumlah uang. Berapa? Sekitar 10. Terus barangnya Mas Indra sendiri yang kayak jam, handphone, apa sih itu udah dibalikin belum sampai saat ini? Belum. Katanya sudah dijual sih kebetulan. Udah jual? Infonya sih dijual, Bang. Serius? Serius. Laporan baru lagi nanti tuh. Lanjut. Dijual. Gitu sih, Kak.
Dan memang juga selama itu juga tetap ada ancaman yang mau datang ke tempat pekerjaan saya. Kayak gitu-gitu sih Kak. Memang itu sudah terjadi ancamannya. Ancaman sudah terjadi kan? Sudah. Sudah terjadi ancamannya. Kalau kenal Ical Muhammad itu kurang lebih saya kenalnya di sosmed awalnya. Terus karena dia mengiklankan siapa yang mau pergi ke luar negeri, DM saya akan biayai tiket pesawat gitu sih. Itu kurang lebih tahun 2024 akhir. Ketemuan gitu. Oh enggak, belum pernah ketemu sama sekali. Sampai saat ini. Pertama kali ketemu itu ya pas pemukulan pertama kali gitu sih. Iya. Tapi itu visum bang. Kenapa? Visum. 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 Bunyi kok visum. Kan ini kan ada 2 laporan bang, yang tersangkanya itu di bagian laporan Kalau apa? yang satu sih kan terkait penganiayaan ya. Kalau yang satu lebih ke Pemerasan. pemerasan. Nah, untuk yang pemerasan sendiri seperti apa, Bang? Oke baik, terima kasih dari teman-teman media dan kawan-kawan. Ini termasuk relate dengan kasusnya Wirawan. Bang ada yang suaranya bang? Iya betul. Geser di sana aja bang. Karena ini menyambung dengan kasusnya Indrawan dengan Panji Gilang ya. Saudara terlapor ini yang sudah tersangka SK ini kita laporin dengan pasal 368 KUHP ya sama 335 KUHP yang lama, sudah diubah dengan pasal 482 dan 488 KUHP yang baru yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, adapun yang kami laporkan di sini adalah mengenai dugaan tindak pidana pemerasan dan atau memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi saat ini terlapor, kami sudah mendapat laporan dari pihak Polres Jakarta Timur, saat ini sudah di PSK. Memang atas laporan ini pemerasan ini memang sudah tersangka ya bang ya atas laporan ini. Kalau berdasarkan SP2HP yang kami pegang saat ini sudah PSK tersangka. Berarti Ical Muhammadnya juga sudah pernah diperiksa ya, Bang, dalam kasus pemerasan ini? Betul, sudah pernah diatur. Pas sudah jadi tersangka, apa sudah ada pemeriksaan lagi? Bagaimana maksudnya? Kan udah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya. Apa Ical Muhammadnya sudah diperiksa lagi untuk Oke. dengan status barunya? Kalau itu mungkin nanti kita bisa tanya ke tim penyidik ya, apakah mereka sudah dipanggil lagi. Kalau kasus sudah tersangka sudah bisa lagi. Dia sudah jadi saksi tersangka. kan? Ada pemeriksaan. Bisa dipanggil Nanti sekali lagi. periksa nanti setelah mau Iya. ada penangkapan itu kan? Penangkapan nanti. Belum. Tapi itu nanti dokumen dari rekan-rekan penyidik. Ini tanggal berapa bang kalau boleh tahu bang? Ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal berapa bang? Ini kita terima tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus 2026 bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka saudara Muhammad Rizal. 7 Agustus. Oh ini Kak Indra LP bikin LP di mana Pak? Di Polres Jakarta Timur. Pak, sudah lengkap belum sih? Ini kan sudah dijadikan tersangka atau Pak? Sebelumnya sih mungkin saya pribadi ucapin banyak-banyak terima kasih nih buat bapak-bapak polisi yang di Polres Jakarta Timur, karena dari sekian lama hampir 1 tahun lebih saya coba mencari keadilan, akhirnya juga untuk kepastian hukum juga, akhirnya pun ya terjawab. Memang harusnya ya bisalah bertanggung jawab apa yang dia perbuat gitu sih Kak. Saya terima kasih banget. Jadi ini LP-nya satu apa dua? Dua. LP2. Ada dua. LP2. Korban yang sama. Dengan korban berbeda. Pelaku yang sama. Case-nya yang Iya. nah, case yang berbeda. Pemukulan dan pemerasan. Pemerasan boleh. Saya pribadi. Oke, boleh dijelaskan. Oke bang, namanya siapa bang? Bisa ceritain kronologi pemerasannya seperti apa? Perkenalkan nama saya Panji. Sebenarnya saya tidak mengenal Ical Muhammad. Saya cuma menemani Indrawan untuk ke luar negeri ya. Dan ternyata di situ kita diminta sama Ical Muhammad untuk membawa handphone dengan sebanyak itulah. Saya kan nggak tahu regulasi dari pemerintah kalau misalnya nggak boleh sebanyak itu dengan kondisi orang kita yang kurang memadai kayak gitu. Nah, terus alasannya saya bilang saya tidak mengenal beliau. Terus Ical ini memaksa saya untuk saya ini ikut serta, padahal saya tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau ikut serta ini kan seharusnya ada komunikasi antara saya sama Ical pun ada komunikasi. Tapi saya nggak ada komunikasi, katanya saya ikut serta, saya pun juga diancam di situ saya pun juga dibawa ke pihak
dari penjaringan, rekan dari Ical pribadi, dan di situ pun ya saya dipaksa untuk ikut bertanggung jawab lah di situ kan. Cuma saya bilang ya saya tidak mau bertanggung jawab untuk hal itu karena saya pun nggak ada kerjasama ataupun komunikasi sebelumnya, gitu kan. Saya cuma menemani teman saya untuk selesaikan masalah. Dan hasil Ical pun selalu menekankan ke saya untuk chat segala macam, untuk ditekan untuk si Indra ini harus bertanggung jawab dan saya pun juga bertanggung jawab. Saya padahal udah berulang kali jelaskan kalau saya tidak ikut campur untuk hal ini. Pas saya bantu teman saya Indrawan ini ke pihak Ical untuk ketemu langsung, dan ternyata tidak dengan cara baik-baik. Kita kayak disekap, terus Indrawan diperlakukan yang tidak baik, dipukul, terus ada pemerasan juga di saya, terus ada kalimat kata-kata yang kasar lah, dengan binatang dikeluarkan di situ. Terus juga kondisinya saya pun pas di lokasi kejadian itu di namanya toko handphone itu pun saya masih ada untuk berbuat kayak merecord lah untuk kejadian sebelum mati si kring dari listriknya, kayak gitu kan. Nah, situ ada suara pemukulan, ada suara pengancaman, gitu. Itu juga sebagai bukti nantinya. Dan juga saya dan Indrawan pun juga dipaksa untuk membuka pinjol yang seharusnya tidak dilakukan. Pemerasannya diminta sama Ical. Untuk nominalnya sih dia minta sesuai sekitar kerugian. Cuma saya kan nggak menyanggupi karena kan saya pun juga nggak ada sangkut paut dengan Ical kan. Akhirnya dia maksa saya pun tertekan di situ dan saya pun suruh buat surat pernyataan yang benar-benar saya ditekan dan saya pun diajakin berantem lah itu. Terus saya bilang ya udah saya cuma punya uang segini, ya udah langsung transfer sekarang katanya. Ya mau nggak mau saya transfer baru saya dilepaskan. Transfer itu nominalnya 9.900.000. Dari yang diminta Jadi dia minta tuh sekitar kerugian 50 juta. 50 juta. Iya. Bahkan sempat kayak mau tahan mobil ya waktu itu. Iya, sempat mau tahan mobil, memang saya bilang nggak bisa kalau tahan mobil. Bang Icat ini jadi apa rame-rame? Waktu kejadian yang di toko handphone itu rame-rame. Rame-rame. Bahkan karyawan pun sama sahabatnya, yang mungkin sekarang bukan jadi temen Ical lagi kali ya, itu juga ngebantu. Tapi memang yang melakukan pemukulan hanya Ical. Bang ini Mas kan sendiri dipukul nggak, Mas? Siapa? Tidak. Ya, dipukul juga nggak sih? Tidak dipukul. Makanya pengancaman, ya, pengancaman. ini kan 2 laporan buat langsung tersangka dulu. Iya, dua laporan dua apa gimana, Bang? Kami melaporkan itu di awalnya kalau nggak salah tanggal 7 atau 10 April ya, kurang lebih ya. Itu bersamaan. Kalau memang karakteristik kami di sini dalam membela klien kami, jarang kami terbitkan satu laporan. Kami pasti akan cari peluang-peluang lain di mana untuk tentunya menguatkan klien kami. Kan? Nah di sini kita waktu itu buka LP sekaligus ya Bang ya, berbarengan gitu kan, dengan tentunya pasal yang berbeda gitu kan. Berharap sih ada itikat baik saat itu, namun sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sampai bergulirlah permasalahan ini ya Bang ya. Dan di sini sedikit kami bacakan terkait SP2HP yang kami terima. Berkaitan dengan hal tersebut, update informasi terakhir atas perkembangan hasil penyidikan, penyidik unit krim Satreskrim Resort Jakarta Timur sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad menjadi tersangka. Selanjutnya penyidik akan memanggil saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad selaku tersangka. Ini tertanggal 10 Agustus. Tadi tuh Berarti yang ini 10 ya? Enggak, ini sama. Ini sama. Suratnya aja yang beda. Bang, ini juga belum diperiksa Icalnya. Kalau itu update udah. Sudah. Sudah jadi tersangka, sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Belum ditahan cuma. Belum, kalau itu kan domainnya penyidik. Bang berarti penegasan lagi Bang, berarti ini Ical itu tersangkanya hanya di laporan Dua dong. Dua-duanya berarti ya? Dua laporan tersangka. Di 2 laporan sudah tersangka. Sudah tersangka. Bang ada upaya catch up atau
menghubungi abang nggak sih kita? Kayaknya sih so far nggak hubungin ya. Apa Sama sekali. katanya? Gimana Bang ngomongnya? Indra juga sama sekali nggak ada. Info terakhir sih katanya ngomongnya gini bang, info ke aku sih katanya ini apa namanya pipiring aman katanya gitu. Tapi sempat ngehubungin penyidik, tersangka ini mau bawa orang tuanya untuk hadap saya untuk minta maaf gitu. Tapi kami sampaikan di sini bahwa klien kami menutup ruang Nyaman. damai. Artinya proses hukum harus tegak lurus jalan sebagaimana mestinya. Karena kesempatan itu sudah jauh-jauh hari kami buka, namun sepertinya mungkin ya menyepelekan proses hukum gitu kan. Artinya nggak coba membuka ruang itu ya, gitu kan. Nah, beberapa kali juga cuma janji waktu itu buat mediasi Buka ya. ruang, tapi hanya dari teman-temannya aja. Termasuk dari termasuk nggak dari Cale langsung. Mungkin ada salah satu lawyer juga yang memang hubungi saya untuk yang pengakuannya sih ini lawyer Ical, tapi yang saya temuin selama ini sih bukan lawyernya. Gitu. Memang berupaya untuk mediasi. Tapi sekarang akhirnya Nggak mau ada. buka ruang mediasi atau tidak? Enggak lah bang. Enggak. Bang Bang Panji, Dilanjutkan. lanjutkan ya. Artinya dari dua klien kami itu tetap lanjut on proses. Berarti ingin memberikan efek jerah aja bang ya buat Ical sendiri. Harus dong. Harus ada efek jerah. Biar apa sih segala sesuatu tindakan kita itu kan, apalagi yang negatif pasti akan berdampak hukum di kemudian hari. Syukur-syukur itu nggak ketemu dengan kami gitu. Karena kalau kami pasti akan kami kejar terus. Mau sampai mana juga kami akan kejar. Gitu. Bang, Oke, Bang. Kan Kak Indra disubsidi, aku juga lihat IG-nya Michelle tuh subsidi tiket ke Betul. Singapura apa kemana gitu ya. Itu kenapa dirimu, subsidinya seperti apa sih? Kenapa kamu mau menerima titipan barang dari Michelle untuk dibawa ke Indonesia? Jadi gini, namanya juga liburan yang beranggapan jadi gratis ya kak. Jadi digratiskan tiket. Iya betul, tiketnya disubsidi, digratisan, bahkan kalau harga tiketnya lebih murah daripada yang disubsidikan, jadi kan full gratis dan memang kita jadi ada uang pegangan juga. Jadi ya siapa yang nggak tergiur gitu loh kak. Gitu sih. Feedbacknya apa? Dengan Feedbacknya berarti saya harus bawain handphone. barangnya dia. Betul. Tapi kamu tahu nggak barang itu misalnya nggak bisa masuk ke Indonesia? Secara regulasi memang kemarin saya tahu. Cuma karena memang pihak Ical juga sudah mentransfer sebagai bentuk tanggung jawab saya, jadi saya memang berangkat gitu loh. Transfer uang tiket. Jadi memang saya berangkat. Gitu. Transfer untuk uang tiketnya. Iya, bentuk uang, bukan tiket. Jadi dia menawarkan bebas mau berangkat jam berapa, mau ke pesawat apa aja, asal harganya memang masuk di subsidinya dia, kita bebas gitu sih kak. Kenapa misalnya kamu diberikan tiket, tapi ya mungkin secara logikanya kenapa nggak dia aja ke Singapura ngambil barangnya, kenapa harus titip orang lain gitu? Di Kamu Malaysia, nggak- Mbak. Malaysia. Malaysia. Iya, oke, sorry, Malaysia. Kan kita sama-sama tahu ya kak, pinjam data, pakai data untuk didaftarkan, didaftarkan daftarin handphone ini, gitu sih. Terus barang itu ternyata bayar di negara. Bayar. Kalau memang harganya melebihi dari regulasi perpajakan, bea cukai itu biasanya kena pajak. Dia bayar nggak kak? Untuk pajak kita bilang bayar. Cuman kemarin ada beberapa handphone yang sempat kita daftarkan karena memang ada konflik ini dia nggak bayar gitu. Karena ada beberapa handphone yang lolos kita bawa gitu. Kondisi lolos itu yang bermasalah. Betul, ini permasalahan. Dan dia menganggap itu tanggung jawab kamu. Betul. Nah, sebenarnya dari awal kejadian itu kita udah sama-sama nih. Sama-sama, yaudah yuk kita usahakan ke bea cukai. Diusahakan ke bea cukai, nggak ada titik temu. Titik temu, terjadilah pemukulan. Gitu. Gitu sih, Kak. Bang Indra, Iya, Kak. selama mungkin tindakan intimidasi, seperti yang kita tahu kan si Ical nih katakanlah dia budget pemerintah sekarang. Kalau lihat dari konten-kontennya ya, adakah dalam proses intimidasi itu dia membawa-bawa nama mungkin petinggi salah satu instansi? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin kalau itu Tidak ada. Kalau itu kayaknya sih enggak ya. Nggak ada. Kita juga nggak mengaitkan itu. Kalau kami pribadi selaku kuasa hukum, kami nggak pernah lihat siapa lawan kami.
Artinya Proses di pidana ya aja. kita proses ya berproses saja. Gitu. Oke. Oke. Berarti sampai saat ini belum ada ancaman lagi, Bang? Sampai saat ini sih sudah nggak ada ya. Cuman beberapa upaya juga kayak ngubungin teman-teman gimana caranya cari celah untuk nyerang-nyerang balik itu sih beberapa bulan lalu ada. Cuman ya karena clear semua jadi ya memang tidak ada jadi Untuk komunikasi sendiri ada. komunikasi sendiri nggak ada. Sama abangnya juga. Sudah nggak ada. Ya, cukup. Oke. Oke, cukup. Sip. Terima kasih Bang. Terima kasih.